HST umbinya sudah besar-besar guys, sudah besar-besar di bawah buah HST ini. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan kali ini bocah belajar tani akan melakukan pembersihan daripada trotol, juga pemberian nutrisi terhadap tanaman bawang merah milik bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini tanaman sudah umur 40 HST. Tanaman sudah keluar umbi dan sudah besar-besar umbinya. Sebagian baru mau mecah dan sebagian sudah pecah tapi belum berumbi, baru mentol. Jadi untuk kali ini saya akan melakukan pembersihan daripada trotol. Jadi ada sisa-sisa trotol itu yang berada di pangkal, itu akan saya lakukan pembersihan. Jadi apa saja yang akan saya gunakan untuk pembersihan kali ini, saya ini terakhir akan menggunakan Remazol P. Jadi ini untuk terakhir. Dan untuk metode pemberantasan berikutnya saya sudah siapkan fungi-fungi yang selain azol, selain Remazol P. Karena saya masih berkeinginan ini tanaman saya nanti akan sebagian saya simpan. Jadi saya tidak menggunakan azol lagi. Nanti bisa saya ganti dengan fungi-fungi yang sistemik seperti azoxystrobin, chlorothalonil nanti akan saya masukkan. Karena azoxystrobin ini saya sudah libur selama 15 hari saya tidak gunakan. Saya hanya gunakan Mancozeb dan Remazol. Dan nanti akan saya Remazol ini akan saya mix dengan benzoat atau bisa dikatakan natrium benzoat atau sodium benzoat. Nanti akan saya mix dengan Remazol P. Tidak saya spraykan ke semua tanaman dulur, hanya ke yang terindikasi. Karena keseluruhan tanamannya alhamdulillah selamat dari moler. Jadi ini nanti akan saya spraykan hanya yang ada tanda ngeblok saja. Untuk dulur semua, ini lagi di puncak-puncaknya harga bawang merah. Semoga saja ini masih bisa bertahan dan stabil dulur. Jadi pertanian itu kalau hasilnya itu seperti kali ini, insya Allah petani-petani itu juga tidak akan mengeluh karena harga pupuk dan benih. Ini kalau seperti ini terus ini akan stabil dulu. Jadi konsumen pun kalau memang harganya itu stabil, walaupun mahal tapi stabil, mereka juga akan menyesuaikan diri. Tapi kalau naik turun seperti yang sudah-sudah itu bakalan membuat petani juga kacau. Jadi buat dulur semua itu cuman sekedar informasi. Dan untuk tetap penggunaan azol ini khususnya Remazol P ini sebisa mungkin dimaksimalkan hanya sampai ke 40 HST. Ini pun saya tidak spraykan semua, jadi hanya ke lokasi-lokasi yang terkena atau masih ada trotolnya. Baik dulur, kita akan mix. Jadi ini saya hanya menggunakan tidak sampai 1 tangki dulur. Ini hanya sedikit saja saya gunakan karena hanya beberapa. Ini juga tinggal sedikit. Hanya ada sekitar 15 mili dulur. Ini akan saya mix
dengan 10 liter air, kurang dari 10 liter. Jadi kira-kira itu 1 mili per liter ini. Saya ambilkan untuk sodium benzoatnya dulu, dulur. Nggak ketemu. Ini akan saya berikan, karena ini nanti saya mix hanya sekitar kurang dari 10 liter. 1 liternya akan saya beri 4 gram. Jadi katakanlah 10 liter jadi 40 gram. 40 gram ini sekitar 3 sendok penuh. Aduk dulur. Oke, kita masukkan. Baik dulur, kita lanjut aplikasi. Baik dulur, karena ini tadi saya sudah melakukan penyepraian. Jadi buat dulur semua, karena ini metode pembersihan dulur, jadi ada beberapa itu yang setiap hari kalau saya nyiram itu, karena saya setiap hari itu jalan di got ini, saya sambil tengok kanan kiri itu di pangkal batang dulur, atau di pangkal daun. Jadi trotol itu selain di pucuk atau di tengah, dulur harus teliti di pangkal daun itu. Banyak sekali yang tidak tahu atau mengira itu bahwasannya itu daun tua yang sudah kering, padahal di situ itu ngeblok itu jamur dulur. Nah, untuk itu kita kalau menyeprai juga harus kita arahkan tepat sasaran di tempatnya yang ada nampak jamur dulur. Ini tanaman saya sekarang yang ini masuk usia 38 HST, dan yang dipagar itu sudah masuk 40 HST. Kalau yang dipagar semuanya sudah mengumbi dulur, umbinya juga sudah besar-besar. Ini tinggal pembesaran umbi, dan saya harus merawat daun agar supaya pengumbiannya maksimal, besar, padat dulur. Nah, kalau yang ini karena ini kelihatan terlalu subur, jadi dia itu masih tumbuh ke atas sebagian, tapi sebagian sudah mulai pucuknya itu ada getet menguning, itu tandanya pertumbuhan ke atasnya sudah berhenti, dia akan melakukan pengumbian. Baik dulur, untuk kali ini saya akan memberikan nutrisi di area yang tadi tidak saya spray dengan remazol dan natrium benzoat. Itu nanti saya akan tambahkan kalsium dan MKP, kalsium juga magnesium, nanti akan saya spraykan. Dosisnya untuk kalsiumnya itu 30 gram, terus MKP nya sampai 40 sampai 50 gram, dan untuk magnesiumnya saya akan berikan 40 gram juga.
Jadi kalsiumnya 30, MKP-nya itu monokalium fosfatnya itu sampai 50 gram, dan magnesium sulfatnya itu saya akan berikan 40 gram. Jadi tujuannya kita memberikan monokalium fosfat itu selain kita untuk memadatkan umbi, juga untuk daunnya dulur. Fosfat itu juga bisa memperbesar dari umbinya. Dan magnesiumnya itu agar daun terjaga tetap sehat hijau. Seperti halnya kalsium itu agar dinding sel daunnya atau dinding sel tanamannya itu kuat, tebal, jadi tidak mudah terserang daripada jamur. Itu dulur, mungkin pengalaman yang bisa saya bagikan sekelumit, sedikit ilmu yang dapat kita aturkan ke dulur semua. Bila mana ada dulur semua punya inovasi atau cara yang lebih ampuh dari ini, mohon bagikan, tulis di kolom komentar agar teman-teman semua sama-sama belajar, karena kita ini sama-sama selalu jadi makhluk yang kekurangan. Itu dulur. Oke, sebagai penutup, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.